Setiap majelis kalau tidak disebut selawat, maka majelis itu disebut antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk dan berbau. Kita tak ingin majelis yang baik di tempat yang paling baik, bersama orang baik-baik, mengkaji masalah yang baik, menjadi majelis bangkai. Maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umatku, kata Nabi, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada yang muda, maka bukan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, para santri, para siswa, anak-anak muda dan syariat Islam yang saya banggakan. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Barat, kemudian Bapak Ketua Bakofubin Aceh yang melantik para anggota Bakofubin Aceh Barat dalam hari ini. Selanjutnya tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saya nama Abdus Somad, mudah saja mengingatnya, karena nama saya selalu disebut Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Datang dari Kabupaten Kota Madya Pekanbaru, Provinsi Riau. Malam hari ini diberikan kehormatan luar biasa dalam acara pelantikan ini, diberikan kehormatan untuk menyampaikan apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya dengar, yang tentunya Bapak Ibu tuan-tuan lebih banyak membaca dan lebih banyak lagi mendengar. Kalau ada yang salah, tentulah itu dari kealpaan seorang hamba yang baik. Kalau ada yang betul, tentulah itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak kritik kepada pemerintah, katanya pemerintah kita itu lemah, tidak berwibawa. Lalu kemudian tokoh masyarakat, ulama juga dikritik, katanya ulama itu tidak punya kuasa, tidak punya wibawa, direndahkan, dilecehkan. Intinya dua-duanya tidak ada punya kekuasaan. Pemerintahannya tidak punya kekuasaan, agamanya pun, alim ulamanya lemah. Di mana letak kelemahannya? Di mana solusi obat terhadap penyakit ini? Banyak analisa macam-macam. Tapi sebetulnya kalaulah mereka mau datang ke Masjid Agung Maulamu, mereka menemukan jawabannya di dinding sebelah kiri. Al-mulku bid-din yaqwa, ad-din bil-mulki yabqa. Kalau pemerintahan itu mau bergandeng tangan dengan agama, maka pemerintahan akan kuat. Kalau agama itu bergandeng tangan dengan kekuasaan, maka agama akan kekal abadi. Sengaja ditulis. Nanti pulang baru saya akan foto itu, mau update status di Facebook. Al-mulku bid-din, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, kalau dia mau menggandeng agama, yang kuat, dia akan kuat. Dan agama kalau mau bergandeng tangan dengan pemerintahan, dia akan kekal dan abadi. Lalu kenapa pemerintahan kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan? Maka jawabannya adalah kebalikan dari yang tertulis, karena meninggalkan agama. Malam ini kesenangan hati yang luar biasa adalah biasanya pelantikan organisasi sosial kemasyarakatan itu 3 kali diwakilkan, dari bupati, wakil sampai
Tapi malam ini acara ini terselenggara tadi pun terbersit dari kata-kata sambutan Bapak-bapak pemimpin provinsi mengatakan ada kontribusi dari Bapak Wakil Bupati. Pengajian jamaah ramai ada. Begitulah kalau kekuasaan berjalan dengan agama. Oleh sebab itu ada seorang ulama besar mati syahid namanya Abdul Qadir Audah menulis satu kitab berjudul Al-Islam Baina Jahli Abna'ih wa Ajzi Ulama'ih. Itulah gambaran dia tentang Islam. Islam Ajzi Ulama'ih, jahli abna'ih, umatnya bodoh, ajzi Ulama'ih, ulamanya lemah. Umatnya bodoh, ulamanya lemah. Komplitlah penderitaan. Tapi itu tidak terjadi di Aceh Barat. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak lemah, masih banyak daya, masih banyak para ulama, masih kitab kuning dijadikan sebagai acuan, dan pemerintahannya punya kepedulian. Kalau tidak, tentulah syariat Islam tidak akan tegak di bumi Seram di Mekah yang kita kenal. Bukan hanya sejak bersatu dengan Republik Indonesia, tapi jauh sebelum Republik Indonesia ini berdiri, dia memang sudah dikenal. Saya jalan-jalan ke perpustakaan, melihat ada buku 2 jilid, tebalnya 2 kali Al-Quran. Di sampulnya tertulis Rihlah Ibni Battuta. Beliau dimakamkan di sebuah kota bernama Tonjah, tulis Latinnya Tanger, di Maroko. Kebetulan saya kuliah 2 tahun di Maroko. Jamaah selalu bertanya ke saya, Ustaz tamat dari mana? Maroko. Dekat dari Merauke Pak Ustaz. Tak ada hubungan. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Kenapa Ustaz sekolah jauh-jauh? Karena di situ sekolah yang gratis, yang lain bayar. Maka saya selesai kuliah di sana. Ada seorang explorer Muslim. Anak-anak kita dikenalkan dengan Christopher Columbus. Namanya diingat, Christopher Columbus. Dari namanya sudah tahu kita ini orang tidak sunat dan tak mandi wajib. Maka hafallah seorang explorer Muslim bernama Ibnu Battuta. Sebelum dia pergi keliling dunia, dia umrah dulu, tawaf, sa'i, tahallul. Semua perjalanannya diawalinya dari kota Makkah Al-Mukarramah sebagai pusat dunia. Lalu kemudian dia naik kapal, sampailah, dalam buku itu dia ceritakan, sampailah saya ke sebuah negeri di ujung pulau. Rajanya berwibawa, ulama-ulama dihormati. Rajanya menunggang gajah, berjubah hijau, ulamanya berjubah putih. Ulama dihormati dan dimuliakan. Negeri itu bernama Sumatera. Kerajaan yang dia maksud adalah Kerajaan Samudra Pasai Aceh. Abad ke-7 Hijrah, dia sudah melihat negeri ini sebagai negeri yang menghormati ulama. Negeri pertama dia injakkan kaki, Aceh. Tak lama setelah itu dia terus berlayar dan dia berjumpa dengan seorang raja. Maaf cakap, raja itu Oryan. Maaf, tak layak saya sebut dalam masjid. Raja itu telanjang, hanya menggunakan celana pendek, tidak berbaju. Lalu kemudian raja itu memanggil budak hamba sahayanya. Budak, mari. Lalu dia kasih pisau dan dia suruh budak itu menikam dirinya. Hai budak, bunuh dirimu. Maka budak itu mengambil pisau dan menusukkan ke tangkai jantungnya. Matilah budak itu di depan raja yang tidak berbaju itu. Lalu kemudian raja itu bertanya kepada Ibnu Battuta, adakah penguasamu
masih lagi Majapahit, sebuah buah yang pahit, rasanya pahit, Majapahit, disebut dengan kerajaan Majapahit sebelum Islam datang. Oleh sebab itu menjadi orang Aceh beban luar biasa, karena dia punya masa lalu yang tercatat dengan tinta emas dalam catatan bukan orang Indonesia, tapi dicatat oleh orang Hun yang jauh di sana. Negeri itu bernama Maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Seorang laki-laki bernama Ibnu Battuta. Saya melihat buku itu bukan di negeri kita, tapi di perpustakaan Darul Hadis Al-Hasaniyah, tempat saya belajar. Jadi orang Aceh punya nama besar dan juga di sisi lain kebanggaan, tapi juga punya hutang yang luar biasa. Nama besar ini harus dipegang dengan penerapan syariat Islam. Seorang bernama Profesor Dr. Nakwib Al-Aktas, pendiri ISTEC, Islamic Thought, pemikiran Islam, mendapat gelar doktor dari Cambridge University Inggris. Apa yang dia kaji? Yang dia kaji guru besar IIU, International Islamic University, mendapatkan gelar doktor dari Universitas Inggris yang termasyhur Cambridge University ketika mengkaji seorang tokoh dunia. Tokoh itu bernama Hamzah Mansur. Dari mana dia datang? Dari Aceh. Hari ini orang membaca terjemahan Al-Quran bahasa Melayu dibuahkan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelanjutan dari bahasa Melayu, tapi orang tidak tahu siapa yang menerjemahkan Quran itu pertama kali. Yang menerjemahkan Quran itu pertama kali adalah Syekh Abdul Rahman As-Sinkili Aceh. Saya punya buku kecil tulis Arab Melayu, di sampulnya tertulis Perukunan Melayu. Perukunan Melayu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudu, bagaimana cara tayamum. Seluruh orang Melayu di Sumatera tahu cara sholat, cara puasa dari Perukunan Melayu. Perukunan Melayu itu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muqtadin yang ditulis oleh Mufti Kerajaan Banjar bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Tapi sedikit yang tahu bahwa kitab Sabilal Muqtadin itu kitab syarah, kitab penjelasan. Maka syarah punya matan. Matannya adalah Shiratal Mustaqim. Syarah Sabilal Muqtadin merupakan syarah terhadap kitab matan Shiratal Mustaqim. Kitab matan itu ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Mufti Kerajaan Aceh. Oleh sebab itu menjadi orang Aceh tapi pundaknya luar biasa. Maka kalau tak sanggup jadi orang Aceh, ikutlah sama saya ceria. Kamu dari mana? Dari Aceh. Tahu Syekh Nuruddin Ar-Raniri? Tidak. Tahu Syekh Hamzah Mansuri? Tidak. Tahu Syekh Syamsuddin Sumatrani? Tidak. Bukan orang Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tariqat Syattariyah berkembang di Sumatera Barat, di sebuah tempat khusus. Orang di sana beramai-ramai di hari Rabu terakhir bulan Safar. Tradisi itu disebut dengan Pasapa, diambil dari kata safar. Pasapa kata orang Minangkabau artinya bersafar, karena mereka tidak menyebut huruf di ujung. Pasapa artinya bersafar, berziarah ke makam Burhanuddin di sebuah kampung bernama Ulakan di Pariaman. Pariaman merupakan nama yang diberikan oleh orang Arab yang ketika mereka berlayar dari Yaman, mereka sampai di tengah laut, mereka melihat ada pulau yang begitu indah. Mereka sebut Bahri, Barrin aman, Barri daratan aman, daratan yang aman. Tapi orang Minangkabau payah menyebut
disebut Pariaman. Lalu kemudian ulama dari Pariaman itu mencari Islam, terlalu jauh belajar Islam ke Yaman, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kemana dia belajar? Mengambil tarekat Sattariyah dari seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Rahman As-Singki. Ketika dia makan sirih, tepak sirih dia pegang, dia makan sirih dengan minang. Orang dulu suka makan sirih, mungkin giginya hitam kemerahan, tapi tak satu pun berlubang karena bulat. Gigi takut dengan sirih. Beda dengan orang sekarang, putih bercahaya tapi gigi palsu. Ketika dia makan sirih, tiba-tiba jatuh tepak sirihnya ke dalam. Kemudian tempat jatuh itu adalah kubangan WC yang kotor dan bau. Semua jijik melihat ada salah satu muridnya itu yang mau masuk ke dalam. Dia ambil tepak sirih tuan guru, dia bersihkan, dia berikan ke tuan guru, dia cium tangannya. Apa kata Syekh Abdul Rahman As-Singki di saat itu? Hai muridku Burhanuddin, kemanapun kau pergi, kau akan bicara, tapi orang akan melihat aku bicara dalam diri. Karena karamah seorang syekh, mungkin dia bukan yang terpandai di antara murid-muridnya, mungkin dia bukan orang tercerdas, tapi ada kepatuhan kepada seorang guru. Barakah. Hari ini banyak orang IP-nya 4, tapi tak ada barakah dalam diri. Maka saat itu barakah Syekh Burhanuddin mendapatkan barakah dari Syekh Abdul Rahman As-Singki. Hari ini setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar, bersama orang-orang Minangkabau dan semua pengikut tarekat Sattariyah, penuh lautan manusia. Orangnya sudah meninggal lebih dari ratusan tahun yang lalu. Sudah lama orangnya meninggal, makamnya masih dikunjungi orang. Hari ini orangnya masih hidup, buka open house, satu pun orang tak datang. Betapa hidup tak barakah, diberi makanan gratis pun orang tak mau datang. Barakah seorang ulama. Dari mana orang Minangkabau itu belajar? Dari negeri ini. Makanya kalau sampai syariat Islam tidak tegak negeri ini, berutang nama. Nama kalau terlalu besar diberikan kepada seorang anak, biasanya bawaannya demam saja. Datuk, dia, kenapa anak saya ini demam? Namanya siapa kau kasih? Muhammad Ali. Berat betul, Muhammad dengan Ali. Lalu siapa namanya? Abu Bakar Siddiq saja. Apa maknanya? Nama yang terlalu besar disandang oleh orang yang kecil sehingga dia tak sanggup memikul nama itu. Nama masa lalu. Oleh sebab itu ketika malam ini berkumpul semua ustaz mubaligh bersatu dalam satu mobil, inilah cikal bakal keharuman masa lalu akan kembali bangkit dari Nampu Aceh Darussalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bergetar kaki orang Belanda mau masuk ke negeri ini, tak sanggup untuk masuk ke dalam. Sampai akhirnya ada seorang berjubah, bersorban 6 bulan di Makkah Al-Mukarramah. Dia rapat dengan Imam Masjidil Haram bermazhab Syafi'i. Orang itu Syekh Ahmad Khatib. Ujung namanya saya tak bisa membacanya karena hurufnya banyak sekali. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, sampai 9 huruf. Apalah bacaannya ini? Setelah lama baru saya tahu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Minangkabau, menjadi Imam Masjidil Haram mazhab Syafi'i, meninggal tahun 1916. Datang ke sana, dia jumpai Syekh Ahmad Khatib, dia tanya-tanya tentang kampung halaman, berdialog, dia kutip informasi maklumat berita. Lalu dia datang lagi kepada seorang ulama bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Kalau disebut Hijaz itu berarti Makkah dan Madinah, otonomi khusus. Makkah, Madinah
bernama Syarif Hussein sebelum dikuasai oleh King Saud tahun 1924 dalam sebuah revolusi bernama Revolusi Wahdani. Lalu kemudian laki-laki yang belajar Islam dengan orang-orang Nusantara, Ahmad Khatib bin Kabawi Minangkabau, kemudian dia datangi Syekh Nawawi Al-Bantani. Bantani diambil dari kata Banten yang dulu Jawa Barat, sekarang memisahkan diri menjadi Provinsi Banten yang gubernurnya ditangkap KPK bernama Aceh. Lalu kemudian setelah dia kutip informasi, dia berhasil mengumpulkan maklumat, dia pun sudah siap untuk masuk Aceh. Aceh tidak bisa dimasuki dengan meriam. Jangankan meriam Belanda, meriam Belina pun tidak bisa masuk. Aceh tidak bisa dimasuki dengan tentara, tapi dia bisa masuk lewat agama. Laki-laki itu bersorban, berbaju besar, berjubah, dengan membawa nama, sudah 6 bulan belajar di Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Abdul Ghafur. Kemudian setelah dia ngomong-ngomong Aceh dengan isu agama, dia pulang ke Bandung, menikah dengan Mojang Priana, sempat punya anak dan berakhir pulang ke Amsterdam, mati di Belanda dalam keadaan murtad dengan nama Snowball. Pelajaran penting, Aceh tidak bisa dimasuki dengan pistol, Aceh tidak bisa dimasuki dengan tank baja, dia hanya bisa dirusak dengan isu agama. Divide et impera, dengan memasukkan konflik pertentangan antar masalah. Oleh sebab itu mesti dikuatkan kembali. Tadi Bapak Ketua menyebut ada sebuah negeri bernama Asahan. Sekali beliau sebut Asahan. Di mana itu Asahan? Sekarang sudah menjadi Kabupaten Asahan dengan ibu kota Tanjung Balai. Sultan Iskandar Muda ingin pergi menuju Kerajaan Malaka. Lalu kemudian dia singgah di sebuah tanjung. Lalu dia buat balai-balai. Itulah asal nama Tanjung Balai. Di sana dia menikah dengan seorang anak bangsawan dari Kerajaan Pinang Awan. Bangsawan artinya bangsa yang hidup di awan. Lalu kemudian dia menikah dengan anak gadis. Anak gadis itu bernama Siti Umu Selendang Awan. Lalu dari hasil pernikahannya itu lahirlah seorang anak laki-laki, buah hati belayan jiwa Sultan Iskandar Muda. Laki-laki itu bernama Abdul Jalil. Itulah sultan pertama Kerajaan Asahan. Orang boleh bangga dengan kerajaan Melayu Asahan, tapi dia lupa dari mana darah Sultan Abdul Jalil. Sultan yang pertama itu berdarah Aceh, kombinasi dengan Melayu Minang Awan. Kerajaan Melayu ada 4 di Sumatera Utara: Kerajaan Langkat, Kerajaan Serdang, Kerajaan Deli, Kerajaan Asahan. 4 lagi di tempat saya Riau: Kerajaan Sri Indrapura, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Riau Lingga. Namun yang terbesar di antara yang 8 ini adalah Kerajaan Samudra Pasai Aceh. 9 kerajaan besar di Pulau Sumatera, berbeda sukunya, tapi ada satu titik persamaan. Mereka sepakat dalam trilogi 3. Apa triloginya? Kerajaan Samudra Pasai Aceh, Kerajaan Langkat, Kerajaan Deli, Kerajaan Asahan, Kerajaan Serdang, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Riau Lingga, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semuanya sepakat dalam trilogi. Dalam masalah akidah beraliran Asy'ari dan Maturidi. Dalam masalah fikih berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dalam masalah tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini tertulis dalam konstitusi Aceh.
tertulis dalam konstitusi kerajaan-kerajaan Melayu. Dulu kita punya mufti kerajaan Melayu ini yang terakhir bernama Syekh Hasan Maksud, dan Syekh Hasan Maksud murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi tidak hanya sebagai seorang ulama di Makkah, tapi dia mendidik setiap anak-anak Nusantara yang datang ke Makkah laksanakan ibadah haji. Dia gembleng, dia didik, dia tanamkan pendidikan Islam. Setelah mereka pulang, semuanya menjadi orang. Satu muridnya mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan. Bapak Ketua Pakaumin merupakan salah satu ketua Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. 4 murid besar mendirikan 4 ormas besar. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid bernama Syekh Hasim Asy'ari, pulang ke Jombang mendirikan ormas Nahdlatul Ulama. Pengikutnya hari ini diakhiri 6 juta orang, 60 juta orang. Kalau tidak percaya, hitunglah sendiri. Muridnya satu lagi kembali ke Sleman, Yogyakarta. Murid itu bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan bernama Muhammadiyah. Muridnya yang ketiga bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, bergelar Inyat Candung, mendirikan sekolah yang disebut dengan Candung dan mendirikan ormas bernama Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Muridnya yang keempat Syekh Hasan Maksud pulang ke Sumatera Utara mendirikan sebuah ormas. Murid-muridnya diantaranya adalah Tuan Arsyad Talib Lubis, Syekh Muhammad Mahmud Yunus, mereka Syekh Abdurrahman Syihab, Ismail Banda, mendirikan ormas disebut dengan Al-Jam'iyatul Wasthiyah. Oleh sebab itu, ormasnya boleh berbeda tapi sama. Nahdlatul Ulama, Perti, Muhammadiyah, Al-Jam'iyatul Wasthiyah, ditambah satu lagi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bernama Nahdlatul Watan. Nama ormas ini berbeda casing, tapi signalnya sama. Apa sama? Dalam masalah akidah, kalau tidak Asy'ari Al-Maturidi. Dalam masalah mazhab, bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Dalam masalah tasawuf, bertasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Al-Hamid Al-Ghazali. Ini yang sekarang sedang digoncang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Kenali kita baik-baik tentang sejarah bangsa kita, sejarah darah leluhur kita, sehingga kita tidak bisa digoncang oleh siapapun. Pokok kayu kalau dia berakar ke bawah, berpucuk ke atas, kencang angin, paling-paling dia patah, namun tidak. Hari ini apa yang terjadi? Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa nama pokok kayunya? Dia bukan pokok kayu, dia enceng koli. Kemana air datang? Dia angin. Datang angin timur, dia ke timur. Datang angin barat, dia ke barat. Dia akan menjadi pucuk beru. Dia akan menjadi balik-balik di atas bukit. Dia tidak punya pendirian. Oleh sebab itu, Aceh yang memang dikenal sejak zaman sebelum Belanda datang, sampai Belanda datang menjadi target, sampai setelah kemerdekaan menyatu dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, menyumbangkan emasnya demi untuk membeli pesawat bernama Saulawah, memberikan emasnya demi untuk tegaknya simbol negara, sehingga orang Aceh dapat berkata, kalian boleh naik ke atas dengan lift, kalian boleh bangga dengan emas, tapi emas yang di atas Monas itu adalah emas
Nahdlatul Aceh Darussalam mau bergabung dengan NKRI bukan tanpa syarat. Di antara syarat itu adalah izinkan kami menerapkan syariat Islam di tanah negeri tempat tinggal kami. Itu yang membuat harga itu bisa turun. Kenapa? Ada la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kebanggaan luar biasa. Waktu itu terbentuk ada ikatan alumni Timur Tengah, ada Muhammadiyah, ada Verdi, ada Nahdlatul Ulama, ada ikatan cendekiawan Muslim. Beda jalannya, tapi tujuannya sama. Li'i'la'i kalimatillah, mengangkat kalimat Allah. Ditakuna kalimat Allah akan tinggi, dan kalimat yang lain, kalimat sufla, dia akan berada di bawah. Di mana itu ada? Dia akan menjadi kebanggaan di masa akan datang kalau kita berbuat di masa sekarang. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi nostalgia masa lalu. Orang akan berkata, itu masjid kebanggaan kami, itu dulu rumah Allah, kami yang membangun, itu dulu kitab Shiratal Mustaqim, ulama kami Nuruddin Ar-Raniri, itu tarekat Satariyah yang ada di Pamijahan, dibawa oleh Syekh Abdul Muhi, Jawa Barat, mengambilnya langsung dari Syekh Abdul As-Sikini. Ulama yang dibuang ke Afrika Selatan bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati mengembangkan tarekat Satariyah di bumi Makassar, Sulawesi Selatan. Dari mana dia mengambil? Dari Aceh. Syekh Abdurrahman As-Sikini. 3 murid Syekh Abdurrahman. Yang pertama Muhammad Bulakan, yang kedua Abdul Muhi Pamijahan Jawa Barat, yang ketiga Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Kebanggaan ketika ditarik sana keilmuan itu ke atas, semuanya bertemu di Aceh. Hari ini dengan bangga saya tadi setelah transit saking banyak lupa saya di mana saja. Singgah di rumah makan, lapar, hilang lapar saya melihat gambar-gambar ulama dipajang di dinding rumah makan. Ulama Aceh itu tidak ada di tempat saya. Di tempat saya ke rumah makan yang ada gambar artis kami. Tapi di Aceh lambang ulama dari mulai atas sampai generasi yang bawah. Inilah yang akan membangkitkan negeri ini, akan menjadi kebanggaan setiap zaman, akan menjadi kebanggaan setiap generasi. Kalau Dayak masih tetap ramai dengan santri. Sekarang pesantren di Jawa, Dayak di Aceh, Islamic Boarding School, karena orang sudah gengsi dipakai istilah tradisional. Anak bapak di mana? Di kampungan. Anak bapak di mana? Pesantren, ketinggalan zaman. Anak bapak di mana? Islamic Boarding School. Padahal isinya itu. Islamic Boarding School, sekolah berasrama. Memang orang kita disuka pakai istilah barat. Tadi makan pakai apa? Ayam goreng, ketinggalan zaman. Kamu pakai apa? Fried chicken. Itu juga. Beda krisis saja. Tetap dengan daya, tetap dengan pondok, karena di sana kalian digembleng dengan gemblengan yang luar biasa. Tafsir Ma'labi fi Kasfi Ma'anil Qur'anil Majid, 2 jilid, ditulis seorang ulama bergelar Sayyid Ulama'il Hijaz. Sayyid Ulama'il Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Syekh Nawawi Al-Battani. Makanya dulu kalau pergi ke Makkah musim haji, orang Nusantara mendongakkan kepala. Dari mana? Dari Nusantara. Mereka kenal Hamzah Mansuri, mereka kenal Syekh Samsuddin Sumatrani, mereka kenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sikini. Tapi hari ini kalau kita naik taksi Indonesia, kenapa? Karena kalau kita sebut Indonesia, dia akan senyum-senyum. Siti Rahma, murah-murah. Maka kalau saya naik taksi Indonesia, Thailand.
Ustaz, bohong di tanah suci demi menjaga kehormatan diri daripada emosi naik gara-gara dia menghina. Murah-murah, masalah biar. Masa lalu kita pernah punya kebanggaan. Sekarang pendidikan agama dihilangkan satu persatu. Dulu tuan-tuan guru kita, para ulama kita belajar hidayah 20 pelajaran agama. Ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahriri, hadis mawdu'i, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arud qawafi, mantik, ma'ani, bayan, ditambah dengan sirah nabawi, ditambah dengan sejarah Islam, ditambah dengan manhaj usul fikih, qawaidul fikih, fikih nakahat, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah, 22 pelajaran agama. Sekarang 22 pelajaran agama itu dipres menjadi satu. PAI, pelajaran agama Islam. Bahasa Minangkabaunya pai, pendidikan agama Islam. Apa yang bisa diharapkan dari 22 pelajaran dipres menjadi satu. PAI. Orang tidak lagi tahu mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad, mana tidak tahu lagi usul fikih. Tiba-tiba datang slogan, mari kembali ke Quran dan Sunnah. Gimana mau punya Quran dan Sunnah? Tidak tahu am, tidak tahu khas, tidak tahu mutlak, tidak tahu muqayyad, tidak paham bahasa Arab. Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i tidur, saya tidur. Syafi'i boleh berijtihad, saya pun boleh. Tak ada beda Syafi'i dengan saya. Imam Syafi'i bisa berijtihad, belajar bahasa Arab berapa lama? 20 sana di Bani Huzail, 20 tahun di kampung Bani Huzail. Kampung Bani Huzail adalah kampung yang paling bersih bahasanya karena jauh dari Makkah dan Madinah. Makkah bahasanya sudah rusak karena banyak orang Persia, banyak orang Romawi. Maka Imam Syafi'i belajar bahasa Arab 20 sana di Bani Huzail, kata keponakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 20 tahun belajar bahasa Arab di kampung Bani Huzail, baru dia bisa paham Quran. Ini belajar bahasa Arab 2 SKS, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong akhir semester, tinggal 13 tatap muka, potong libur 3, tinggal 10. Kadang dosen terlambat, kadang dia lambat, kadang sama-sama lambat. Dengan modal ini mau berijtihad, mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa. Ulama-ulama besar belajar dari bawah, baca dulu matan jurmiyah, baca kawakib, baca beriti, habis itu baru kalam lamzul mufidul kastatik, ismun wa fi'lun summa harfun lil kalim. Ini yang tak bisa membedakan Muhammadan mau berfatwa. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadun, marartu bi Muhammadun. Inilah yang menjadi kacau balau saat ini. Pendidikan agama dibuang, formasi PNS untuk guru agama dikerdil. Maka tidak ada sama sekali. Dulu orang kalau belajar agama bangga, sekarang tidak mau karena nanti kalau tamat akan meminang anak gadis, tak mau satu pun orang menerima. Titel kamu apa? SE masuk, SH oke, SAG sarjana alam gue. Kenyataan, fakta, orang tidak mau lagi menyekolahkan anak-anaknya sekolah agama. Ta'buhu katsir wa tasbiquhu asir. Ta'buhu katsir wa tasbiquhu asir. Capeknya banyak, pemasarannya sulit. Oleh sebab itu, di tengah kekacauan ini, dari mana
Sultan Iskandar Muda mengurus negara, mufti mengurus agama. Bersinergi antara agama dengan negara. Sekuler, liberal, pisahkan. Jangan bawa-bawa agama dalam negara. Tertulis di papan pengumuman tempat saya sehari-hari mengajar di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Nama Sultan terakhir Kerajaan Siak Sri Indrapura sebelum menyerahkan kedaulatan tahun 1946 kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta. Nama dia kami bangga sebagai nama airport, sebagai nama UIN, sebagai nama jalan. Lalu kemudian mengurus negara, Sultan, mengurus agama, mufti. Tapi sekarang mana nama mufti itu? Tidak ada. Dulu kalau sudah mufti berkata besok puasa, Suriah punya mufti Syekh Badruddin As-Sun bermazhab Syafi'i. Mesir punya mufti Syekh Ali Jum'ah bermazhab Syafi'i. Makkah punya mufti dulu, setelah revolusi punya mufti masyhur Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, meninggal digantikan sekarang Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Sekarang kalau ditanya mana mufti Republik Indonesia, tidak ada. Kemana mufti kerajaan Aceh? Kemana mufti kerajaan Melayu Delhi? Kemana mufti kerajaan Al-Azhar? Hilang. Agama urusan manusia, personal dengan Tuhan. Makanya jangan heran kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, Maroko tidak ada mufti, karena dalam konstitusinya tertulis la yuftil nas hatta yuftil malik. Tidak ada boleh berfatwa sampai raja berfatwa. Raja yang sekarang namanya Muhammad VI. Muhammad VI anak dari Hasan II. Hasan II anak Muhammad V. Muhammad V anak Hasan I. Sekarang Muhammad VI, Muhammadin Sadis, Sahibul Jalalah, Muhammadin Sadis, hafizahullah, dia yang berfatwa. Besok puasa, siapa yang melawan raja? Nah, Malaysia, mufti persekutuan, mufti kerajaan. Siapa yang melawan mufti? Tangkap. Di tempat kita, siapa yang mau puasa besok silakan. Mau puasa 2 hari yang lalu